Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya Kak. Pekan kemarin kita telah membahas mengenai peran kewirausahaan dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, murid dapat menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa. Nah, pembahasan kali ini merupakan akhir dari bab 3 ya Kak. Pada awal pertemuan, kita telah membahas mengenai kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kita akan bahas kembali di mana terjadi. Faktornya adalah yang pertama, perbedaan letak geografis, di mana setiap wilayah satu dan yang lainnya memiliki letak geografis yang berbeda-beda, sehingga yang diproduksi pun berbeda-beda. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, di mana semakin banyak penduduk, semakin banyak pula kebutuhannya. Yang ketiga, kemampuan produksi, di mana setiap produksi pasti memiliki kekurangannya sehingga tidak bisa optimal. Yang keempat, perkembangan teknologi tidak merata di setiap daerahnya. Hal itu menimbulkan kelangkaan. Nah, adapun cara mengatasi kelangkaan, yang pertama, hemat sumber daya, sehingga sumber daya yang kita miliki dapat terus diproduksi dengan baik. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sebagai sumber daya alam, sebagai sumber untuk melakukan produksi, maka melestarikannya atau menjaga lingkungan itu dapat mengatasi kelangkaan pula. Yang ketiga, menciptakan barang pengganti atau substitusi. Contohnya, ketika beras sedang langka, maka kita menggantinya dengan singkong. Dan yang keempat, peningkatan pengelolaan sumber daya alam agar hasilnya lebih bermanfaat. Faktor-faktor kelangkaan yang kita bahas tadi itu dapat menimbulkan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Karena langka, jadi permintaan dan penawarannya juga tinggi. Lalu, suatu daerah akan menawarkan barang dan jasa kepada daerah yang membutuhkan, sedangkan daerah yang membutuhkan pula akan mencari dan meminta barang dan jasa. Maka terjadilah konektivitas atau hubungan antar ruang bagi kedua wilayah yang saling meminta dan menawarkan barang dan jasa. Nah, setelah permintaan dan penawaran antar wilayah dapat terjadi, itu bisa melalui pasar, di mana pasar berperan penting dalam perekonomian, baik di dalam wilayah itu sendiri, antar wilayah, maupun secara nasional. Bagi produsen, pasar merupakan tempat menawarkan hasil produksi. Sedangkan bagi konsumen, pasar menjadi tempat mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Adapun bagi pembangunan suatu daerah, pasar yang berkembang akan mendorong pembangunan daerah dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, konektivitas antar wilayah ini akan sangat membangun perekonomian suatu bangsa melalui pasar. Dan adapun bagi sumber daya manusianya sendiri, pasar sebagai tempat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, setelah melakukan proses permintaan dan penawaran di pasar, akhirnya penjual dan pembeli membutuhkan distribusi atau melakukan proses distribusi. Setelah membeli barang, pasti melakukan pendistribusian kepada
dari penjual kepada pembeli. Nah, proses distribusi ini menjadi sangat penting ketika antar wilayah saling berinteraksi untuk meminta dan menawarkan barang dan jasa. Nah, pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dilakukan agar daerah yang membutuhkan barang dan jasa segera mendapatkannya. Contohnya, ketika SPBU di Cirebon itu untuk memproduksi sangat membutuhkan batu bara. Nah, batu baranya itu dari Kalimantan. Nah, karena Kalimantan dan Cirebon itu cukup jauh, makanya proses pendistribusiannya itu sangat penting. Jika distribusi batu bara ke Cirebon ini dari Kalimantan ke Cirebon ini terhambat, maka SPBU atau maaf PLTU kita tidak dapat berproduksi, dan ketika PLTU tidak bisa berproduksi, maka listrik di Cirebon dan wilayah sekitarnya pun bisa jadi mati. Wah, tidak bisa dibayangkan ya Kak, ketika kita benar-benar kehilangan listrik atau dalam waktu yang sebentar saja, sehari misalkan. Wah, itu pasti perekonomian kita akan sangat anjlok. Nah, selanjutnya, pemenuhan kebutuhan atau permintaan barang dan jasa suatu wilayah di Indonesia yang diisi oleh wilayah lainnya kayak tadi Cirebon dan Kalimantan itu dapat memperkuat konektivitas antar ruang. Jadi semakin kuat hubungannya. Oh, Cirebon dengan Kalimantan. Ada lagi misalkan Cirebon yang memiliki hasil wilayah laut berinteraksi dengan Kuningan, di mana Kuningan memproduksi banyak sayur mayur. Nah, terjadilah interaksi pertukaran, saling membutuhkan, tawar-menawar barang dan jasa yang dimiliki wilayah masing-masing. Nah, itu akan memperkuat hubungan atau konektivitasnya. Nah, interaksi jual beli antar wilayah di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat karena hasil produksinya dapat dibeli dan akhirnya meningkatkan perekonomian, dan yang membeli pun merasa puas untuk mencapai kebutuhannya, makanya hidupnya akan lebih sejahtera. Pada akhirnya, interaksi antar wilayah di Indonesia yang baik sehubungan dengan pemenuhan kelangkaannya itu akan dapat meningkatkan persatuan bangsa Indonesia. Jadi semakin banyak konektivitas atau hubungan antar ruang daerah di Indonesia juga akan memperkuat persatuan bangsa Indonesia pula. Nah, setelah kita belajar semua, dapat kita pahami ya, apa sih hubungan antara kelangkaan, permintaan penawaran, kesejahteraan dan pembangunan. Nih, begini Kak. Jadi, dengan adanya kelangkaan itu akan menimbulkan permintaan dan penawaran. Nah, karena ada permintaan dan penawaran, makanya pasar menjadi objeknya. Nah, ketika pasar semakin berkembang, itu akan meningkatkan kesejahteraan karena baik produsen, konsumen, distributor, maupun masyarakat luas ataupun pemerintah sendiri akan mendapatkan keuntungannya masing-masing. Dan masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan, dan karena interaksinya ini saling menguntungkan juga akan mempererat persatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching ya Kak.